Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Renaldi, Stambuk Edo 8120 dan 60. Jadi dalam video ini saya akan eh, membawakan hasil review jurnal. Jurnal di sini yang saya ambil adalah Induksi Keragaman dengan Radesi Sinargama pada Jeruk Siam Banyuwangi, Citrus nobilis L secara in vitro. Masuk ke pendahuluan. Dalam pendahuluan ini eh, yang pertama, perbaikan varietas tanaman adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman. Keragaman genetik yang tinggi merupakan kunci keberhasilan untuk memperoleh target yang diharapkan dalam pemulihan tanaman. Peningkatan keragaman genetik dapat dilakukan melalui hibridisasi, mutasi, fusi protoplas, dan rekayasa genetik. Aplikasi pemulihan mutasi dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo. Pemulihan mutasi telah banyak dilaporkan menghasilkan kultivar baru dan unggul. Hasil pemulihan tanaman dengan mutasi diantaranya adalah membuat jeruk mandarin menjadi jeruk seedless. Masuk ke tujuan penelitian. Jadi penelitian jurnal ini adalah untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman jeruk siam Banyuwangi menggunakan mutagen sinar gamma dan memperoleh letal dosis 50 embrio jeruk siam Banyuwangi. Masuk di metode penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai April 2020 di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Adapun alat yang digunakan adalah laminar airflow, autoclave, pinset, scalpel, bunsen, labo ukur, pipet, botol can petri, micropipet, magnetic stirrer, Royal Horticultural Society Color Chart atau RHS, pH meter, dan timbangan analitik. Adapun bahan yang digunakan adalah pertama adalah embrio Nocellus dan zigotik dari jeruk siam yang mudah diambil dari Kabupaten Banyuwangi. Adapun bahan yang lain adalah media MSG, media murasik dan skok atau MS, vitamin Morel dan Wetmore atau MW, zat pengatur tumbuhan GA3, agar alkohol 70% dan 90%, Aquades, kertas saring, tisu, dan glukosa. Masuk di rancangan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktorial yaitu dosis iradiasi sinar gamma, dosis perlakuan. Yang pertama ada kontrol 45 GY, 50 GY, dan 55 GY. Dan setiap perlakuan diulang masing-masing 5 kali dan setiap ulangan berisi 20 embrio. Jumlah embrio yang digunakan sebanyak 400 embrio. Adapun analisis data yang digunakan adalah ragam ragam pada taraf kesalahan 5% dengan bantuan aplikasi Statistical Tools of Agriculture Research atau STAR. Apabila terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan maka dilanjutkan uji beda nyata terkecil dengan taraf 5%. Dan untuk mencari nilai LD50 menggunakan George Expert 1.3. Pengklasifikasian dilakukan dengan metode Words Linkage dengan bantuan aplikasi SPSS 24. Masuk di pelaksanaan penelitian. Jadi yang pertama itu adalah mengisolasi embrio jeruk buah muda. Kemudian sterilisasi bakar sebanyak 3-4 kali dengan menggunakan bunsen. Terus yang ketiga ada proses embrio akan diisolasi dan ditanam pada media MS dengan vitamin Morel dan Wetmore tanpa pengatur tumbuh atau ZPT. Yang proses selanjutnya, embrio akan diberi perlakuan iradiasi sinar gamma Cobalt 60 dengan menggunakan iradiator gamma sel C220 dengan dosis perlakuan 0 atau kontrol 45, 50, dan 55 GE. Dan
Proses yang kelima adalah embrio yang telah diradiasi, kemudian ditanam dan media yang sama dengan penambahan GA 1 ppm sebagai media perkecambahan. Kemudian akan dihitung persentase perkecambahan dengan rumus sebagai berikut. Persentase perkecambahan sama dengan jumlah embrio yang berkecambah dibagi jumlah embrio yang ditanam dikali 100. Kemudian embrio akan dipilih sebanyak 20 tunas dan dilakukan pengamatan morfologi setiap minggunya Pak selama 12 minggu. Dan pengamatan yang dilakukan terhadap jumlah buku, jumlah akar, jumlah cabang, presentasi perkecambahan, bentuk dan warna daun, serta ujung dan tepi daun. Masuk di hasil dan pembahasan. Jadi pada tabel 1 ini menjelaskan tentang perkecambahan embrio muda jeruk siam Banyuwangi setelah diradiasi 12 minggu setelah dikulturkan. Berdasarkan tabel 1 ini dapat diketahui bahwa presentasi keberhasilan perkecambahan embrio jeruk siam Banyuwangi tanpa iradiasi setelah 12 minggu dikulturkan sebesar 96%. Kemudian pemberian iradiasi dengan dosis tinggi berbeda nyata dengan perlakuan yang tidak diiradiasi. Perkecambahan tertinggi pada perlakuan iradiasi ada pada dosis 45 GY dengan rata-rata 84%. Embrio berkecambah kemudian terendah pada perlakuan 55 GY dengan rata-rata 37%. Masuk ke tabel 2. Jadi tabel 2 sini menjelaskan tentang pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap karakter kuantitatif tunas jeruk putatif mutan pada 12 MST. Jadi tabel 2 ini menunjukkan bahwa iradiasi sinar gamma memberikan pengaruh nyata terhadap karakter kuantitatif tunas. Kemudian perlakuan 55 GY merupakan perlakuan tertinggi dalam membentuk jumlah daun. Meskipun antara perlakuan iradiasi tidak memiliki perbedaan. Karakter jumlah buku diikuti dengan jumlah daun yang terbentuk. Jumlah buku tertinggi pada perlakuan 50 GY dan berbeda nyata dengan perlakuan radiasi dan tanpa radiasi. Selanjutnya, karakter jumlah akar menunjukkan perbedaan yang nyata antara perlakuan radiasi dengan tanpa radiasi dan perlakuan 45 GY yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Karakter jumlah tunas seluruh perlakuan tidak menunjukkan perbedaan nyata, namun terjadi peningkatan jumlah tunas dengan adanya pemberian radiasi dosis 50 GY. Masuk di gambar keragaman bentuk daun tunas putatif mutan jeruk SB. Jadi di sini pada dasarnya bentuk daun jeruk siam itu umumnya ialah jorong atau eliptik. Berdasarkan hasil pengamatan, bentuk daun pada planet yang diperoleh terdapat 3 jenis. Jadi jenis pertama itu ada eliptik, ovate, lancelot. Bentuk daun eliptik mendominasi pada perlakuan tanpa iradiasi. Masuk di kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yang pertama dapat disimpulkan induksi mutasi dengan iradiasi sinar gamma berpengaruh terhadap perkecambahan embrio jeruk siam Banyuwangi dan karakter morfologi tanaman. Peningkatan dosis iradiasi menunjukkan penghambatan pertumbuhan pada embrio jeruk dan memunculkan keragaman genetik jeruk. Pemberian dosis tinggi memberikan pengaruh terhadap tinggi tunas, jumlah daun, jumlah akar, jumlah cabang, dan jumlah buku. Berdasarkan penanda morfologi, bentuk daun pada dosis yang tinggi memunculkan bentuk lanceolate dengan tipe ujung daun ecut. Letal dosis 50 yang diperoleh pada penelitian adalah 49,9 gray. Hasil analisis melalui metode word linkage terdapat 28 tunas dari 60 tunas yang memiliki karakter yang jauh dari tetuanya. Baiklah, demikianlah hasil review jurnal yang saya ambil. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.